Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil wujud wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar seorang ustadz, ulama atau da'i atau sahabat kita ngomong atau berkata al-faqir. Saya al-faqir. Apa arti al-faqir? Atau kita baca kitab, baca buku, lalu si pengarangnya menulis al-faqir. Biasanya dalam kitab tertulis al-faqir ilallah, yang fakir kepada Allah. Lalu kalau ada orang mengatakan al-faqir, apakah maknanya? Tergantung dari kondisi atau komunitas orang tersebut. Apabila memang dia mengambil istilah al-faqir dari kebiasaan, maksud al-faqir adalah merendah diri, ya mungkin maksudnya merendah diri. Tapi apabila kembali kepada istilah ahli-ahli qalbu, ahli tasawuf, al-faqir mempunyai makna yang khusus. Maka siapa yang disebut al-faqir hanya orang-orang yang mempunyai kriteria-kriteria tersebut. Dalam hal ini Maulana al-Imam Abu Hafs Umar Ash-Suhrawardi, beliau salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian Hamad Ad-Dabbas, dan guru terakhirnya adalah pamannya sendiri, Abu Najib As-Surawardi, itu menulis di dalam kitab Awariful Ma'arif satu bab yang berjudul Mahiyatut Tasawuf. Di dalam Mahiyatut Tasawuf, beliau membedakan apa beda al-faqir dengan sufi. Al-faqir, ketika dikutip dari Abu Bakar al-Misri, dari sanad beliau kepada Imam As-Sulami, adalah alladzi la yamliku wa la yumlak. Al-faqir adalah orang yang merasa dirinya tidak memiliki apapun di hadapan Allah dan la yumlak, dan tidak dimiliki, dikuasai kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah seorang al-faqir itu merdeka dari selain Allah, dia tidak merasa memiliki dan dia tidak merasa dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-faqir tentunya orang-orang yang tidak belagu, tidak sombong. Kenapa? Karena dia merasa tidak memiliki di hadapan Allah. Bukan berarti tidak mempunyai apapun. Dia punya sesuatu, tapi dia tidak merasa memilikinya. Itu sebabnya Imam Ruwaim mengatakan, pilar sufi ada 3. Pertama, al-faqru wal-iftikar. Dia mempunyai rasa ketidakpunyaan di hadapan Allah. Lalu iftikar. Apa makna iftikar? Sikap dari al-faqr, sikap dari kefakiran itu adalah iftikar. Iftikar ketika berhadapan kepada Allah, dia tidak akan meminta apapun. Lalu yang kedua, berbagi saat ada. Dan yang ketiga, tidak mengadu antara kehendaknya dan kehendak Allah. Tarkut ta'arud wal ikhtiyar. Jadi dia tidak akan mencoba mengatakan, aku ingin ini, kenapa Allah menginginkan itu. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, maka al-faqir adalah orang-orang yang memang mereka merdeka. Jadi al-faqr, al-faqir, ketika hatinya terbebas dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Maulana al-Imam Junaid ketika ditanya tentang tasawuf, belum mengartikan dengan al-faqr, yaitu orang yang dia hubungannya dengan Allah tidak ada syarat apapun. Jadi al-faqir ketika dia berzikir bukan karena menginginkan sesuatu dari Allah. Ada orang berzikir ya Razzaq, hasbunallah ni'mal wakil dengan jumlah-jumlah tertentu, atau baca surah Al-Waqiah, niatnya supaya rezekinya lancar. Orang ini belum al-faqir. Al-faqir ketika dia datang kepada Allah, dia datang penuh ketulusan. Itulah al-faqir. Jadi ketika kita berdoa, tapi masih ada kehendak diri yang kita sisipkan dalam doa kita, bukan sebagai hamba Allah, bukan sebagai orang yang ingin menunaikan tugas sebagai hamba Allah, maka orang ini belum disebut al-faqir. Jadi al-faqir man la yakunu lahu hajatun ilallah. Orang yang tidak ada lagi keinginannya selain Allah
dia hajat duniawinya sudah hilang, bahkan hajat ukhrawinya telah hilang. Nah, apakah kita termasuk itu? Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran surah Fatir, wahai manusia, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kita semua, baik mukmin tidak mukmin, Allah katakan, antumul fuqara'u ilallah. Kamu pada hakikatnya dirimu adalah orang-orang yang fakir kepadaku. Artinya, kalbunya hanya memerlukan Allah, tidak memerlukan selain Allah. Apakah kita seperti itu? Jika memang kita seperti itu, kita berhak mengatakan, ana al-fakir, aku al-fakir. Jika tidak, maka kita harus malu mengatakan, ana al-fakir ilallah. Cukup kita katakan, aku hamba Allah. Sahabat melakukan Allah, kira-kira inilah makna al-fakir. Dan Imam Surawardi mengatakan, tasawuf itu mempunyai beberapa warna dan mempunyai beberapa hierarki tingkatan. Ada yang berupa al-faqr, kefakiran, ada kezuhudan, ada tasawuf. Fakir bukan zuhud, zuhud bukan tasawuf. Tapi tasawuf mencakup kefakiran, mencakup kezuhudan. Maka sufi tidak ada hubungannya dengan kemiskinan, tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Sufi, fakir, zuhud, itu urusan hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan cahaya itu ke dalam diri kita, sehingga kita hanya merasa fakir kepada Allah. Karena siapa saja yang fakir merasa butuh kepada selain Allah, dia akan menjadi budak daripada orang-orang yang dianggap sebagai tuannya, budak dari orang-orang yang dia merasa butuh kepadanya. Mari kebutuhan kita hanya menjadi hamba Allah, hanya menuhankan Allah, hanya berubudiah kepadanya. Jadilah hamba merdeka, jadilah al-fakir ilallah. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.